Terima kasih Tuhan, Kau telah datangkan Jokowi untuk Indonesia. Pak Sis, saya mengatakan apa yang kita lakukan, apakah itu partai politik, relawan, itu sama seperti kita mengsurhartokan di era Orde Baru. Apa-apa tunggu Pak Harto, apa-apa tergantung Pak Harto, menanti arahan Pak Harto. Dan pada konteks yang sama kita juga melakukan itu pada Presiden Jokowi. Ada samanya, karena kita sebetulnya lebih baik berpikir sendiri, kemudian dikonfirmasi kepada Pak Jokowi, oh ternyata sama, atau tidak kita koreksi, atau kita memberikan masukan pada Pak Jokowi. Tidak itu konteksnya Pak. Konteksnya adalah ketika kita ada di era reformasi ini, ya maka kemudian kita mengulangi perilaku bahwa Pak Jokowi itu sudah kita jadikan Soeharto, mensuhartokan Pak Jokowi, yang artinya apa-apa pokoknya menunggu arahan Pak Jokowi, termasuk soal pencapresan ini, termasuk dengan segala hal. Itu saya ingin meraise ini karena Bapak juga tokoh di Orde Baru, kita sedang mensuhartokan Presiden Jokowi. Mensuhartokan Pak Jokowi. Tidak semuanya Pak Harto itu juga jelek ya. Dia buktinya membawa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sangat tinggi selama 32 tahun. Dan untuk konteks itu orang bertanya pada Soeharto tidak salah. Sekarang Pak Jokowi mencapai keberhasilan yang luar biasa. Harga minyak satu harga seluruh Indonesia. Berani membubarkan Petral yang tidak bisa dilakukan oleh presiden sebelumnya. Berani melarang hadirnya HTI, FPI, sesuatu yang juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya. Mensyaratkan tambang-tambang harus smelter di sini. Menguasai blok Rokan, blok Mahakam yang tadinya tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Modernisasi alutsista TNI yang luar biasa sekarang ini dengan sekaligus memberdayakan industri dalam negeri sampai senjata serbu dari produksi Pindad itu tidak kalah dari produksi Eropa maupun Amerika. Jadi saya tidak dalam kondisi begitu orang sedikit-sedikit nanya ke Pak Jokowi, menurut saya wajar, bukan karena mengkultuskan dia, buktinya dia tidak mau maju lagi, itu kan, dan rakyat setuju juga bahwa cukup 2 kali. Saya kira berbeda konteksnya dengan masa lalu. Atau memang karena pada waktu itu ada persamaan yang identik, yaitu sama-sama berkuasa full. Ya, mungkin karena ini penguasa, dan memang banyak sekali orang yang begitu. Pertama yang bersikap feodal, wah semuanya ke atas, tanya dulu lah. Kan begitu polanya. Tapi bisa juga karena kekaguman. Wah ini hebat nih, saya tanya dulu sama dia. Bisa juga itu. Jadi Bapak tidak melihat ada sesuatu yang harus dikoreksi ketika para kepala partai politik sampai bilang kepalanya aja dikasih untuk Pak Jokowi. Atau semua relawan seolah-olah tunduk pada apa yang menjadi arahan Pak Jokowi. Tidak ada yang harus dikoreksi dari perilaku politik seperti itu. Kalau itu dilakukan dengan kritis, artinya ada dengan pertimbangan yang rasional, saya kira itu wajar aja. Tapi kalau itu dilakukan dengan tanda konteks kultus individu, itu tidak benar. Dan saya kira dengan Pak Jokowi yang sangat egaliter gini, tidak ada itu, kultus itu tidak ada. Orang bertanya kepada dia karena melihat ya dia orang baik.